Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore. Hari ini Selasa 20 April 2021. Kita akan belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan pada saat ini kami mau belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama berkat Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam setiap kehidupan seseorang pasti, ya, dalam kehidupan seseorang ini pasti ada sosok yang berjasa dalam hidupnya. Ya. Artinya kalau orang itu sekarang menjadi orang yang baik, orang yang berprestasi, orang yang diberkati, pasti di dalam hidupnya dulu ada sosok yang berjasa untuk mengantar dia seperti itu. Ya, memang Tuhan akan bekerja memang Tuhan menyertai orang-orang seperti ini, dan mereka juga tentu kerja keras. Tetapi pasti Tuhan akan sisipkan, ada tokoh, ada sosok lain yang hadir dalam kehidupan orang-orang seperti ini yang membuat mereka meniti keberhasilan. Ya, demikian juga orang-orang yang menjalani hidup berantakan, hidupnya hancur-hancuran, dia menjadi orang yang sangat jahat. Ya, pasti juga ada sosok yang diizinkan Tuhan ada di sekitarnya. Ya, bukan Tuhan menghadirkan, tetapi karena orang itu sendiri yang tidak bisa menjaga hati. Ya, jadi dia bergaul dengan sembarang orang, akhirnya dia salah bergaul. Artinya pergaulan itu menyeret dia memasuki kehidupan yang menyedihkan. Ya, jadi ada kehadiran sosok itu, kehadiran seseorang dalam hidup kita, ya, hidup Bapak Ibu Saudara, yang akan buat kita berhasil, yang akan buat kita berprestasi, yang akan buat kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mungkin juga kehadiran sosok itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berantakan, yang membuat orang itu hidupnya hancur. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, kita mau lihat kehadiran sosok lain yang membuat hidup kita ini menjadi lebih baik. Ya. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini ada dalam posisi seperti itu, misalnya Bapak Ibu diberkati secara rohani, diberkati secara jasmani juga diberkati. Pasti kalau Bapak Ibu merenungkan, pasti ada sosok yang membuat Bapak Ibu seperti itu. Ya. Jadi selalu ada sosok di balik kesuksesan seseorang. Ya. Selalu ada sosok di balik kesuksesan seseorang. Dan sekarang seringkali sosok seperti ini terlupakan atau dilupakan, atau tidak muncul dalam permukaan. Nah, ini biasa. Dan Alkitab banyak berbicara tentang hal itu. Ya. Maka kalau pepatah dunia mengatakan, ya, ada pepatah dunia mengatakan, di balik pria yang sukses itu biasanya berdiri seorang wanita yang kokoh, yang teguh. Rata-rata begitu. Ya. Tentu suksesnya orang dunia ini berbeda dengan suksesnya orang percaya. Ya. Ketika kita berbicara sukses, maka sukses orang dunia ini berbeda dengan sukses orang percaya. Bagi orang dunia dikatakan sukses, ya, ukurannya ialah kalau prestasi yang dia capai itu bisa mengantarnya meraih apa yang dia inginkan. Nah, itu suksesnya orang dunia. Itu. Jadi prestasi hidupnya itu bisa mengantarnya meraih apa yang dia inginkan, apakah itu jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau kehormatan. Nah, itu sukses. Tetapi sukses bagi orang percaya adalah ketika hidup seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan, yang akan mengantarkan orang itu masuk dalam langit baru, bumi baru, dipermuliakan bersama Tuhan. Inilah sukses orang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah. Menilai sukses harus dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Ya. Dengan pemahaman ini mari kita menilai diri kita.
Mari kita menilai diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sudah sukses atau menuju ke sukses, atau kita termasuk orang-orang yang hidupnya masih mendukakan Tuhan, hidupnya masih jauh dari Tuhan. Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Ya. Jadi selalu ada sosok yang dihadirkan Tuhan dalam hidup seseorang untuk membuat mereka itu berhasil, untuk membuat mereka itu menjalani hidup lebih baik. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Ya. Kalau kita lihat ya perjalanan Daud, di mana ketika dia menjadi tentara atau panglima perang dari Saul, keberhasilan Daud itu selalu disertai tentara-tentara yang gagah berani. Ada orang-orang di sekitar Daud, di samping Daud, yang membuatnya Daud menjadi lebih berhasil. Ya. Kalau kita lihat dalam pembacaan dalam 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ya, Alkitab katakan, ya, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Jadi ada orang-orang di sekitar Daud yang mereka adalah pahlawan-pahlawan hebat. Isbaal itu, ya, bagaimana dia dengan tombaknya itu bisa membunuh 800 orang dalam satu pertempuran. Ini kan luar biasa. Ya. Dan sudah dia Eleazar, anak Dodo, anak orang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya Eleazar. Ya, sementara orang-orang Israel ketakutan bersembunyi, Isbaal itu dengan dikatakan apa? Ya, tinggal melekat pedangnya. Dengan pedangnya dia bertempur membunuh banyak orang Filistin sampai tangan dan pedang itu melekat, kayak nggak bisa dipisahkan. Ya. Isbaal, Eleazar, dan satu lagi, ya, sudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di mana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara itu melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang benar, yang besar. Jadi ada 3 tokoh pahlawan di sekitar Daud yang luar biasa itu. Ya. Tapi kalau yang bagi kita, yang kita tahu kan, wah, Daud hebat. Ya, Daud hebat. Memang Daud dipakai Tuhan dan memang Daud hebat. Tapi ingat, ada orang-orang di sekitar Daud yang luar biasa. Ya, ini sosok-sosok yang seringkali dilupakan atau terlupakan. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya, pelajaran yang baik bagi kita adalah ketika Bapak Ibu Saudara menapaki jalan sukses, baik itu sukses dalam arti jasmani, terlebih rohani, Bapak Ibu Saudara harus mengingat orang-orang yang membuat Bapak Ibu Saudara sukses. Jangan melupakan mereka. Ya. Ini bukan berbicara kita harus membalas dengan materi yang melimpah, tetapi ini berbicara tentang penghargaan. Ya, kita berbicara tentang ucapan syukur. Ya, kalau misalnya anak muda sukses terus dia ingat dengan tantenya, ingat dengan ponakannya, ingat dengan pamannya. Waduh, kalau nggak ada paman ini mungkin saya bisa tidak seperti ini. Nah, itu bagus. Nah, itu bagus. Itu mengajarkan setiap kita untuk menjadi apa? Orang-orang yang rendah. Yang rendah hati. Ya. Jangan karena kita sukses terus kita menepuk dada bahwa tidak ada orang yang ikut andil dalam kesuksesan saya. Wah, jangan seperti itu. Ya, itu salah besar. Ya, paling tidak ada doa yang menyertai kesuksesan Bapak Ibu Saudara dan saya. Doa orang tua, doa mertua, doa hamba Tuhan, doa gembala, itu pasti. Ya. Jadi orang-orang seperti ini yang
berperan penting dalam hidup seseorang, tetapi seringkali terlupakan. Dan orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang tulus. Dia tidak mempersoalkan ketika namanya tidak disebut, ketika dia tidak memulai penghargaan. Dia tidak mempersoalkan. Karena dia memang melakukan ini dengan ketulusan. Ya, dia melakukan ini dengan ketulusan. Kalau kita lihat juga di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 15, ya, mulai ayat 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ya, Daud begitu mendambakan ingin minum air dari perigi Betlehem yang dekat pintu gerbang. Nah, ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, ya, Daud berkata, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawannya. Ya, jadi Daud itu pengen minum air dari perigi Betlehem. Tapi ingat, sumur yang ada di perigi Betlehem itu di tengah-tengah perkemahan orang Filistin. Nah, 3 orang ini mempertaruhkan nyawanya demi dia bisa menimba air dari perigi di Betlehem itu. Coba, dia bertaruh nyawa. Ya, dia bertaruh nyawa. Ketika pasukan ini melakukan tindakan yang penuh risiko demi Daud, bukan karena ia ingin mendapat ketenaran atau kedudukan atau harta, tetapi landasan ketiga panglima ini, ya, ketika pasukan ini mau melakukan, karena memang dia itu mengasihi Daud. Dia mengasihi Daud. Ya. Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang memang dia itu tulus terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya, yang akhirnya membawa kita menjadi orang-orang yang berhasil, sukses. Ya, sekali lagi, sukses itu jangan selalu diartikan dengan berlimpahnya materi. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita menjadi orang yang dipakai Tuhan. Itu juga sukses lebih dari sekedar sukses secara materi. Ya, karena sekali lagi ukuran sukses orang percaya itu ketika hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tiga pasukan ini melakukan tindakan yang penuh risiko. Perigi itu dia harus melewati perkemahan orang Filistin, dan itu pertaruhannya besar. Dia hanya 3 orang, dan di situ ada banyak pasukan. Nah, Daud tahu, ya, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Dia tidak pantas. Daud merasa bahwa aku tidak pantas meminum dari jerih lelah mereka yang mempertaruhkan nyawa. Lebih baik saya persembahkan untuk Tuhan sebagai korban curahan. Ya, ini hebatnya. Jadi mereka tahu, ya, tiga pasukan ini ingin melayani Daud karena dia memang mengasihi Daud. Dia tanpa memiliki motivasi apapun. Ya, tetapi Daud pun juga merespon dengan sangat luar biasa. Ya, jerih lelah ketika pasukannya itu, dia akhirnya tidak minum. Dia tahu bahwa ini sangat berharga, karena pertaruhannya adalah nyawa ketiga pasukan itu. Maka dipersembahkan sebagai korban curahan. Ya. Dalam perjanjian baru kita juga bisa melihat bagaimana ada peran penting dari anak muda itu. Ya, anak muda itu kemenakan dari Alkitab, katakan kemenakan dari Paulus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, pasal 23 ayat 12, mulai ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ya, jadi orang-orang Yahudi sudah bersumpah bagaimana dia bisa membunuh Paulus.
Ya. Dan jumlah mereka itu Alkitab katakan lebih dari 40 orang. Ayat 14, mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Ya. Jadi ada komplotan yang akan membunuh Paulus itu. Ya, supaya Paulus itu dikirim dari tempat dia ditahan itu ke tempat ke mahkamah itu. Dan nanti di jalan komplotan yang terdiri dari 40 orang, satu komplotan yang cukup besar itu, dia akan menghabisi Paulus di jalan itu. Ya, jadi ini tipu muslihat yang dirancang oleh mereka. Nah, ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Ya, bagaimana jalan ceritanya? Yang jelas rencana komplotan 40 orang Yahudi ini diketahui oleh orang muda itu, keponakan Paulus. Dia tahu bahwa ini merancang akan membunuh om saya, Paulus. Nah, maka dia minta izin, dia ingin ketemu Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitakannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepada kamu. Nah, singkat kata akhirnya anak muda keponakan Paulus ini dipertemukan dengan kepala pasukan itu, ya, dibawa kepada kepala pasukan itu. Ya, ayat 20. Ayat 19. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan padaku? Ya, jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Nah, ya, intinya anak muda ini mengatakan kepada Paulus, jangan engkau mengirim Paulus ini kepada mahkamah agama, karena 40 orang komplotan 40 orang Yahudi itu sudah menghadang yang akan membunuh Paulus. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, kalau anak muda itu tidak tahu apa yang dirancang komplotan 40 orang Yahudi itu, kalau dia tidak tahu, pasti komplotan orang Yahudi itu benar-benar akan berhasil untuk membunuh Paulus. Pasti dia akan berhasil. Ya. Tapi kenyataannya anak muda itu tahu rencana itu dan dia menemui Paulus dan akhirnya dia ketemu pada kepala pasukan itu, sehingga hal itu bisa digagalkan. Hal itu bisa digagalkan. Ya. Ini ayat 22. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan pada siapapun juga bahwa engkau telah memberitakan hal itu kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Akhirnya Paulus disingkirkan, dipindahkan dari situ. Nah, inti dari kisah ini adalah Paulus tidak jadi dibunuh oleh komplotan itu.
Nah, di sini ada peran anak muda itu. Nah, Alkitab tidak mengatakan siapa nama anak muda itu, tidak disebutkan. Ya, Alkitab tidak mengatakan. Lukas sebagai penulis Kisah Rasul itu tidak menyebutkan nama pemuda itu. Ya, mungkin dianggap kurang penting. Tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, ya, yang semua kita tahu bagaimana dampak dari apa yang telah dikerjakan anak muda ini. Ya, dan sejarah mencatat hal ini. Ya. Karena anak muda ini maka Paulus tidak jadi dibunuh. Artinya kalau sampai Paulus ini dibunuh, maka ya yang jelas kita tidak akan membaca surat-surat Paulus. Ya, karena dia belum banyak menulis suratnya. Apakah Filipi, Kolose, ya Timotius belum ditulis. Ya. Kalau Paulus sampai dibunuh, tentu kita tidak akan membaca surat-surat Paulus berikutnya. Disinilah peran anak muda itu yang luar biasa. Sejarah mencatat, ya, karena dia melakukan sesuatu yang penting, maka perjalanan pelayanan Paulus ini bisa memberkati banyak orang. Nah, mari kita renungkan dengan pemaparan ini. Kita merenungkan perjalanan hidup kita. Ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Ada orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita, yang itu membuat kita berhasil, yang buat kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, mungkin bukan kita, tetapi anak-anak kita. Ya, Tuhan kirimkan sosok orang-orang yang baik yang mendampingi anak-anak kita, cucu kita, menantu kita. Ya, kita jangan melupakan budi baik mereka. Kita harus menghormati, kita menghargai. Ya, inilah cara Tuhan. Ya, cara Tuhan untuk mengantar orang-orang yang dikasihinya itu masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Tuhan selalu akan mengirimkan orang-orang yang bisa, ya, yang akan menopang, orang-orang yang menopang Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, maka yang penting bagi kita adalah kita harus memiliki kepekaan. Ya, jadi kalau ada orang asing yang ada di sekitar kita, jangan kita menaruh curiga. Kita harus peka. Jangan-jangan memang orang ini dikirim Tuhan untuk ada bersama kita. Ya, mungkin dengan perantaraan orang ini Tuhan akan membawa kita untuk lebih baik lagi. Ya, kita akan diberikan pelajaran-pelajaran rohani yang luar biasa lewat kehadiran orang ini dalam kehidupan kita. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang paling penting. Ya. Dan khususnya bagi gereja-gereja, ya, banyak gereja yang berhasil bisa menjadi lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Itu tentu bukan karena kehebatan seorang gembala. Tentu pasti ada tangan-tangan yang menopang keberhasilan itu, yang dengan setia mendoakan, itu pasti. Nah, sebagai seorang pimpinan gereja, mestinya kita harus tahu, oh ini ada orang-orang yang berjasa. Ya. Jadi kita harus menghormati, menghargai orang-orang yang ikut membesarkan pelayanan kita. Kita harus menghormati. Kita harus memberikan tempat khusus buat mereka, karena mereka telah membantu membawa pelayanan kita menjadi lebih besar dan kita menjadi lebih dipakai Tuhan. Nah, ini seringkali dilupakan. Ya, ketika seseorang sudah merasa hebat, dia merasa bahwa, wah, saya hebat karena saya sendiri atau karena orang tua saya. Dia lupa bahwa ada orang-orang yang tulus yang dihadirkan Tuhan dalam hidupnya, yang dia orang-orang yang tidak memiliki motivasi apapun kecuali ingin melakukan yang terbaik. Ya, ini pelajaran yang berbaik Bapak Ibu Saudara dan saya. Anak muda ini tidak dikenal siapa namanya, tapi dari anak muda ini maka Paulus bisa diselamatkan, bisa terhindar dari pembunuhan yang lebih awal. Ya, memang akhirnya Paulus mati dipenggal kepalanya, tapi dia sudah menulis banyak surat pada setiap kita. Ya, ini yang menjadi pelajaran berharga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan kita melupakan budi baik
jasa baik orang-orang yang telah ikut membesarkan pelayanan kita, yang telah mendampingi kita menjadi orang yang sukses, orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang mengantar kita untuk menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala penyertaan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Yesus Kristus kami beribadah dan syukur. Haleluya. Amin.